Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan Tuhan hanya bagi Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Samuel pasal 23, ayatnya yang keempat. Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tema renungan kita adalah jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, perjalanan hidup setiap orang tak pernah luput dari masalah. Entah itu berupa sakit penyakit, krisis keuangan, musibah atau bahkan musuh-musuh yang sewaktu-waktu bisa datang tanpa bisa diprediksi. Untuk menghadapi semua itu, kita tidak mungkin mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mutlak kita memerlukan Tuhan. Karena itu penting sekali kita membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan agar beroleh petunjuk dan tuntunannya. Sebab ada tertulis dalam Mazmur pasal 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, Allah hanya bergaul dengan orang yang setia, orang yang taat, orang yang menghargai otoritas. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan berarti menjadikan doa dan perenungan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Doa merupakan persekutuan secara roh dengan Roh Kudus dan Bapa. Sedangkan firman Tuhan adalah makanan rohani yang mutlak dibutuhkan untuk menguatkan iman kita. Sekali lagi, bergaul karib dengan Tuhan berarti menjadikan doa dan perenungan firman Tuhan sebagai gaya hidup, sebagai anak Tuhan. Ya, kecuali dia bukan anak Tuhan. Ya, kecuali dia bukan orang Kristen yang tidak percaya firman Tuhan. Doa merupakan persekutuan secara roh dengan Roh Kudus dan Bapa. Sedangkan firman Tuhan adalah makanan rohani yang mutlak dibutuhkan untuk menguatkan iman kita. Daud mampu mengalahkan musuh-musuhnya karena ia karib dengan Tuhan. Terbukti ia selalu meminta petunjuk penyertaan Tuhan sebelum melangkah atau melakukan segala sesuatu. Ketika diberitahukan bahwa orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 1. Ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 2, Daud pun maju berperang. Dan karena campur tangan Tuhan, ia berhasil mengalahkan orang Filistin dan menyelamatkan penduduk Kehila. Menangnya Daud bukan karena dia hebat,
Menangnya Daud bukan karena dia ahli strategi. Menangnya Daud karena dia punya persekutuan dengan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Ya. Dia selalu manfaatkan waktu dengan Tuhan. Padahal Daud adalah seorang yang super sibuk. Tapi dia punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan di dalam doa dan merenungkan firman-Nya. Itulah Daud. Penduduk Keila bukanlah anak saudara Daud. Tetapi karena solidaritasnya terhadap bangsa itu, ia rela berperang melawan orang Filistin. Apa itu solidaritas? Adalah rasa kebersamaan. Saudara-saudara, mundurnya satu keluarga, satu pelayanan, karena tidak ada kebersamaan. Karena hanya menjadi anak Tuhan yang sekedar, tapi kebersamaan tidak. Jangan sampai kita hanya mendengungkan kebersamaan, tetapi kita sendiri tidak menjadi pelaku kebersamaan itu. Rasa kesatuan, kepentingan, rasa simpati, rasa setia kawan. Bagaimana respon orang-orang Keila setelah dibantu Daud? Ahli-ahli mengungkapkan rasa terima kasih. Mereka justru berpihak kepada Saul untuk menyingkirkan Daud. Dalam situasi ini Saul yang harusnya membela Daud malah menyimpang niat jahat terhadap Daud. Jangan menjadi orang percaya, orang Kristen yang selalu menyimpan akar pahit dan kejahatan. Itu adalah iblis. Memiliki iri hati, memiliki kedengkian, menyimpan. Karena terbakar rasa iri hati dan dengki, benar-benar di luar dugaan. Saul memiliki niat jahat. Apakah Tuhan tidak tahu ini? Tuhan tahu. Apa Tuhan membela kepada orang yang punya niat jahat? Tidak. Tuhan selalu membela dan bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Tak perlu takut menghadapi musuh. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bangga memiliki Tuhan. Taruhlah kehidupanmu di dalam penyertaan. Dan undang selalu Tuhan berada di tengah keluargamu, usahamu, bisnismu, segala pergumulan. Saya percaya di dalam nama Yesus, Tuhan akan berperang ganti kita. Tahun yang baru ini, yang kita baru masuk, kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.